Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Latifasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem saluran cerna, kardiovaskuler, dan pernafasan. Anatomi dan fisiologi sistem saluran cerna. Sistem saluran cerna adalah sistem dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa yang tidak terpakai. Uh, Anatomi sistem saluran cerna yang pertama itu mulut. Proses pencernaan dimulai di mulut, di mana makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim-enzim untuk memulai pemecahan karbohidrat. Yang kedua, itu ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan mulut dengan lambung. Kerongkongan mendorong makanan yang telah dikunyah ke dalam lambung melalui gerakan yang peristaltik. Yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah kantung berotot yang mengandung asam lambung dan enzim-enzim pencernaan. Di dalam lambung, makanan dicerna lebih lanjut melalui proses pengadukan dan pencernaan enzimatik. Pada akhir proses ini, makanan diubah menjadi massa cair yang disebut SIM. Yang keempat ada usus halus. Usus halus adalah organ yang terpanjang dalam sistem saluran cerna dan terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di sini terjadi penyerapan nutrisi penting sehingga karbohidrat, protein, dan lemak ke dalam darah melalui dinding usus halus yang dilapisi villi dan mikrofili. Lalu ada hati. Meskipun bukan bagian langsung dari saluran cerna, hati memiliki peran penting dalam pencernaan. Hati menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu dan dilepaskan ke duodenum melalui saluran empedu. Empedu membantu dalam pencernaan lemak dengan memecahnya menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Lalu ada pankreas. Pankreas adalah organ berbentuk seperti bulan sabit yang terletak di belakang lambung. Pankreas menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang penting untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Enzim-enzim ini dilepaskan ke duodenum melalui saluran pankreas. Lalu ada fisiologi sistem saluran cerna. Yang pertama itu mulut. Makanan dikunyah oleh gigi dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Enzim amilase mulai memecah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana. Yang kedua itu kerongkongan atau esofagus. Gerakan peristaltik mendorong makanan yang telah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung memiliki 3 fungsi utama, pengadukan, pencernaan, dan penyimpanan. Pengadukan gerakan otot-otot lambung mengaduk makanan dan mencampurnya dengan asam lambung dan enzim pencernaan. Yang ketiga, pencernaan, enzim pepsin mulai memecah protein menjadi peptida yang lebih kecil. Asam lambung membantu memecah makanan dan membunuh mikroorganisme patogen. Lalu ada penyimpanan, makanan dicerna menjadi SIM dan secara bertahap dikosongkan ke dalam usus halus melalui katup sphincter pilarus. Lalu ada usus halus, duodenum. Di sini terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak dengan bantuan enzim-enzim yang diproduksi oleh pankreas dan empedu yang diproduksi oleh hati. Jejunum dan ileum itu proses penyerapan nutrisi terjadi di sini. Nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin itu mineral diserap melalui dinding usus halus dan masuk ke dalam aliran darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Lalu ada usus besar. Yang pertama itu kolon. Usus besar menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak dicerna sebelumnya. Bakteri usus juga memfermentasi serat makanan yang tidak dapat dicerna menghasilkan asam lemak rantai pendek. Lalu yang kedua, rektum, tempat penampungan sementara bagi sisa-sisa makanan yang akan dikeluarkan dari tubuh. Yang ketiga itu anus, melalui proses buang air besar, sisa-sisa yang tidak diperlukan dikeluarkan dari tubuh melalui sphincter anus. Yang keenam itu ada hati. Hati memiliki banyak fungsi penting termasuk produksi empedu yang membantu dalam pencernaan lemak, penyimpanan glikogen,
sintesis protein, detoksifikasi zat-zat berbahaya, dan produksi faktor pembekuan darah. Lalu yang ketujuh, pankreas. Pankreas memproduksi enzim-enzim pencernaan seperti amilase, tripsin, lipase, dan nuklease. Enzim-enzim ini dilepaskan ke dalam usus halus untuk mencerna karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Lalu ada anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler dikenal sebagai sistem peredaran darah, adalah sistem dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari organ-organ dan struktur-struktur yang bekerja bersama-sama untuk memompa dan mengalirkan darah. Yang pertama, jantung. Jantung itu adalah organ utama dalam sistem kardiovaskular. Jantung berfungsi sebagai pompa yang menghasilkan tekanan untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang utama, 2 atrium atau atrium kanan dan kiri, dan 2 ventrikel, ventrikel kanan dan kiri. Atrium menerima darah yang kembali ke jantung, sedangkan ventrikel memompa darah keluar dari jantung. Yang kedua itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu dibagi 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri itu adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis untuk menahan tekanan darah yang tinggi yang dihasilkan oleh pompa jantung. Arteri terbesar di tubuh adalah aorta yang membawa darah oksigen rich atau kaya oksigen dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Yang kedua itu ada vena, adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Vena memiliki dinding yang lebih tipis dan lebih elastis dibandingkan arteri dan memiliki katup yang mencegah aliran balik darah. Vena besar yang membawa darah kembali ke atrium kanan disebut vena cava superior atau menuju atas, dan vena cava inferior atau menuju bawah. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil dengan dinding tipis. Mereka menghubungkan arteri dan vena dan merupakan tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dan jaringan tubuh, termasuk pertukaran oksigen, nutrisi, dan produk sampingan. Yang ketiga itu ada darah. Darah itu adalah cairan yang mengalir melalui sistem kardiovaskular. Darah terdiri dari plasma atau cairan dan unsur-unsur berbentuk padat seperti sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan trombosit. Sel darah merah mengangkut oksigen ke jaringan dan mengangkut karbon dioksida yang dihasilkan kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Sel darah putih berperan dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi, sedangkan trombosit membantu dalam proses pembekuan darah. Di sini ada fisiologi sistem kardiovaskuler. Yang pertama itu ada pompa jantung, dibagi menjadi 2, kontraksi atrium atau sinyal listrik yang dihasilkan oleh nodus sinoatrial atau SA, menggerakkan kontraksi atrium atau istilah medis sistol atrium, memaksa darah masuk ke ventrikel. Yang kedua, kontraksi ventrikel atau sinyal listrik dari nodus atrioventrikular atau AV menyebabkan kontraksi ventrikel atau istilah medis itu sistol ventrikel. Ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, sedangkan ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang kedua itu ada aliran darah, sirkulasi sinesmatik, atau darah oksigen rich dikeluarkan oleh ventrikel kiri melalui aorta dan mengalir melalui arteri-arteri ke seluruh tubuh. Di jaringan tubuh, oksigen dan nutrisi diserap oleh sel-sel dan darah kembali ke jantung melalui vena. Yang kedua itu sirkulasi pulmonal. Darah yang rendah oksigen dan karya karbon dioksida dikeluarkan oleh ventrikel kanan melalui arteri pulmonalis dan mengalir ke paru-paru. Di paru-paru, oksigen diambil dan karbon dioksida dikeluarkan, kemudian darah oksigen rich kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Lalu yang ketiga itu ada tekanan darah. Tekanan
Darah itu dibagi dua, yaitu tekanan sistolik, tekanan tertinggi dalam arteri saat ventrikel berkontraksi dan memompa darah ke dalam sistem. Dalam pengukuran tekanan darah, ini merupakan angka pertama dari pembacaan, misalnya 120 sampai 80 mmHg. Yang kedua ada tekanan diastolik, tekanan terendah dalam arteri saat ventrikel berelaksasi dan diisi kembali dengan darah. Dalam pengukuran tekanan darah, ini merupakan angka kedua dari pembacaan atau misalnya 120 sampai 80 mmHg. Lalu ada keempat itu pertukaran zat dibagi menjadi tiga, pertukaran gas, pertukaran nutrisi, dan pertukaran produk sampingan. Kalau gas, di kapiler, oksigen dan karbon dioksida melintasi dinding kapiler dan sel-sel jaringan melalui difusi. Oksigen masuk ke jaringan untuk kebutuhan metabolik, sedangkan karbon dioksida dihasilkan sebagai produk sampingan dan dikeluarkan dari jaringan. Yang ketiga, nutrisi. Nutrisi seperti glukosa, asam amino, lemak, dan vitamin diserap oleh sel-sel tubuh melalui dinding kapiler dan digunakan untuk energi, pertumbuhan, dan fungsi seluler. Yang ketiga ada produk sampingan. Produk sampingan itu seperti urea dan asam laktat diserap dari jaringan oleh kapiler dan diangkut ke organ-organ pengeluaran seperti ginjal dan paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Lalu yang kelima itu ada regulasi kardiovaskuler. Dibagi tiga, itu sistem saraf otonom mempengaruhi ritme jantung dan kontrol tekanan darah melalui saraf simpatis dan parasimpatis. Yang tiga itu hormon seperti epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin diproduksi oleh kelenjar adrenal dan mempengaruhi kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, dan tekanan darah. Yang tiga itu regulasi volume darah. Ginjal memainkan peran penting dalam mengatur volume darah dengan mengatur produksi dan ekskresi air kemih. Lalu ada sistem pernafasan, itu sistem tubuh yang memungkinkan masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pengeluaran karbon dioksida. Sistem pernafasan terdiri dari beberapa organ dan struktur yang bekerja bersama-sama untuk melakukan pertukaran gas. Yang pertama itu ada hidung. Uh, Saluran udara masuk ke dalam tubuh melalui dua lubang hidung atau lubang eksternal. Yang kedua itu di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus dan lendir yang berfungsi menyaring dan membersihkan udara partikel-partikel debu dan kotoran sebelum udara mencapai paru-paru. Yang tiga itu hidung juga dilapisi oleh sel-sel berdaging yang mengandung reseptor penciuman. Lalu yang kedua itu ada saluran pernafasan. Saluran pernafasan itu terdiri dari faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Yang kedua itu faring adalah saluran umum untuk udara dan makanan yang bercabang menjadi dua jalur, yaitu saluran udara trakea dan saluran makanan esofagus. Yang ketiga itu laring terletak di atas trakea dan berperan dalam mengatur aliran udara dan melindungi jalan napas. Yang ketiga itu trakea adalah tabung yang menghubungkan laring dengan bronkus dan berfungsi sebagai jalur udara yang mengarah ke paru-paru. Yang kelima, itu ada bronkus, adalah cabang-cabang besar yang masuk ke dalam paru-paru. Bronkus terbagi menjadi bronkiolus yang semakin kecil. Lalu yang ketiga itu ada paru-paru, dibagi menjadi 4, adalah organ utama dalam sistem pernapasan dan terletak di rongga dada di sebelah kanan dan kiri dari jantung. Yang kedua, paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Masing-masing paru-paru memiliki lobus-lobus yang lebih kecil. Struktur paru-paru terdiri dari bronkiolus, alveolus, dan kapiler. Alveolus adalah struktur kecil berongga yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas antara udara dan darah. Yang keempat itu di dalam paru-paru, oksigen yang dihirup diangkut oleh aliran darah melalui kapiler dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme seluler diangkut keluar melalui pertukaran gas yang terjadi di alveolus. Lalu, yang keempat ada diafragma. Diafragma itu adalah otot yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Diafragma juga berperan dalam proses pernapasan dengan berkontraksi dan memperluas rongga
dada saat inspirasi atau masuknya udara, dan berelaksasi saat ekspirasi atau keluarnya udara. Di sini ada fisiologi sistem pencernaan. Yang pertama itu ventilasi atau pernafasan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada inspirasi, proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Pada inspirasi, otot-otot pernafasan, terutama diafragma dan otot-otot interkostal berkontraksi. Ini memperluas rongga dada dan menurunkan tekanan udara di dalam paru-paru sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua itu ada ekspirasi, proses keluarnya udara dari paru-paru. Pada ekspirasi, otot-otot pernafasan relaksi sehingga rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalam paru-paru meningkat. Hal ini menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Lalu ada pertukaran gas, itu alveolus. Pertukaran gas terjadi di dalam alveolus, yaitu struktur kecil berongga di dalam paru-paru. Oksigen atau O2 yang terdapat dalam udara di alveolus berdifusi ke dalam kapiler darah di sekitarnya sehingga karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh metabolisme seluler berdifusi dari kapiler darah ke dalam alveolus untuk dikeluarkan saat ekspirasi. Lalu ada difusi, itu pertukaran gas melalui difusi terjadi berdasarkan perbedaan konsentrasi gas antara udara di alveolus dan darah dalam kapiler. Oksigen berdifusi ke dalam darah karena konsentrasinya yang lebih tinggi di alveolus, sedangkan karbon dioksida berdifusi ke dalam alveolus karena konsentrasinya lebih tinggi di dalam darah. Uh, Lalu ada transportasi gas, dibagi dua, itu oksigen dan karbon dioksida. Oksigen itu yang telah berdifusi ke dalam darah akan terikat pada hemoglobin dalam eritrosit atau sel darah merah dan dibawa ke seluruh tubuh. Hemoglobin membawa oksigen dengan efisien dan memfasilitasi pengiriman oksigen ke jaringan yang membutuhkannya. Yang kedua itu ada karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme seluler diangkut dalam bentuk bikarbonat atau HC03- dalam darah. Sebagian kecil karbon dioksida juga larut langsung dalam darah dan sebagian lagi terikat pada hemoglobin. Karbon dioksida ini kemudian diangkut kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan melalui pernapasan. Yang keempat itu ada regulasi pernapasan. Pusat respirasi atau pusat respirasi terletak di dalam batang otak yang terdiri dari pusat pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Pusat pernapasan ini mengatur frekuensi dan kedalaman pernapasan sesuai dengan kebutuhan tubuh akan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.